Menyerahkan diri ke Makkah, bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Kita juga bersyukur kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Basarah yang begitu aktif, intens membina kader-kadernya yang ada di Malang Raya ini. Kalau beliau sudah memberikan bantuan dari dana pribadinya, beliau juga memerintahkan kepada kader-kader partainya yang ada di struktural seperti Pak Made, Pak Punjul, Mas Darmadi. Ini begitu aktif bagaimana pemerintah membantu secara maksimal kepada masyarakat yang ada di Malang Raya ini. Insya Allah semua aspirasi dari warga Malang Raya ketika disampaikan lewat beliau, maka proses penanganannya yang lewat pemerintah akan cepat terlaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Senantiasa kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah, karena kita masih diberikan nikmat sehat di tengah-tengah seluruh keluarga kita, rekan-rekan kita, sanak saudara kita, struktural kita mendapatkan bencana alam seluruh dunia seperti ini. Maka hari ini bagian daripada rasa syukur kita bersama-sama mengikuti seremoni penyerahan bantuan kemanusiaan COVID-19 dari beliau. Saya kira ini adalah salah satu hal yang sangat penting dan utama yang dilakukan oleh petinggi partai, pejabat politik yang di tengah-tengah seluruh kehadirannya masih senantiasa diberikan kata-kata miring. Walaupun kita sudah berbuat banyak di masyarakat, tapi biarlah, maka hari ini dengan seremoni ini saya kira itu akan menjawab apa yang diperbuat oleh PDI Perjuangan beserta dengan seluruh kader-kadernya yang berada di Malang Raya dan di seluruh Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bas yang terus-menerus tanpa henti memberikan contoh kepada kita semuanya, seluruhnya tanpa henti, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, yang membuat kita mengerti arti kemanusiaan. Dan arti persaudaraan. Izinkanlah saya mengajak untuk mengirim doa kepada almarhum Bapak Jaya Satmojo, senior kita di partai, Komisaris Karuni, Bapak Jaya Al-Fatih. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Sri Untari Wissowarno. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten dan sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Malang, Bung Didi Gatot Subroto, bersama dengan Ketua DPRD PDI Perjuangan Kabupaten Malang dan Bendahara PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Mas Darmadi dan Mbak Tantri, serta Bung Fathur, yang sekaligus Ketua DPRD Kota Malang beserta seluruh jajaran teman-teman DPC dan DPRD PDI Perjuangan Kota Malang. Yang saya hormati Ketua DPC Kota Batu yang sekaligus Wakil Wali Kota Kota Madia Batu, Pak Punjul Santoso, beserta Sekretaris DPC-nya Bung Saifuddin Juhri yang merangkap sebagai Koordinator Staf Ahli Dapil Dr. Ahmad Basarah. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan sambutan Ibu Dr. Sri Untari yang sangat menyentuh hati kita semua, bahwa kita menyelenggarakan dan melaksanakan acara kali ini di tengah berbagai kabar duka cita yang hampir setiap hari lalu lalang
pesawat handphone kita maupun di media massa televisi dan lain sebagainya. Rumah dinas saya ini berada di pinggir jalan raya dan di belakang kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hampir setiap 2 jam, 3 jam sekali saya harus mendengar suara ambulans lewat di dekat rumah saya dan pasti itu membawa kabar duka cita. Ini saja kita baru mendengarkan dan melepas senior partai kita, Mas Dayus Dwi Atmojo, orang tua dari sahabat kita Bu Marhen Prasetyo yang baru saja dimakamkan kemarin. Lalu saat bersamaan kita mendengar Ibu Ngatermuni, orang tua dari Ibu Suryadi, mantan ketua DPC dan ketua DPRD kita juga meninggal dunia. Kemudian saat yang bersamaan almarhum Mas Ridwan, mantan ketua FPAC kita juga meninggal dunia di hari yang sama. Juga baru kita mendengarkan, saya mendapat WA bahwa istrinya Pak Ade Karwo juga meninggal dunia. Baru saja kami mendengarkan berita. 10 hari yang lalu saya juga berturut-turut mengalami duka cita karena adik ponakan saya yang telah tinggal 8 tahun rumah dinas saya waktu menjadi anggota DPR RI di Kalibata. 8 tahun bersama staf saya Pak Ucok Batubara juga meninggal, dan saat yang tidak terlalu lama anaknya juga menyusul dan 9 hari kemudian istrinya menyusul. Lengkap sudah, satu keluarga dipanggil sang salib. Tentu ini adalah ujian bagi kita semua, bukan hanya bangsa Indonesia tapi umat manusia di seluruh dunia. Karena sampai dengan pada hari ini pandemi COVID-19 belum ada satu negara pun yang memastikan bahwa COVID-19 ini dapat kita atasi. Kemarin kita sempat iri melihat negara-negara lain khususnya di Eropa yang masyarakatnya sudah mulai hidup seakan-akan normal kembali. Mereka beraktivitas seperti biasa dan bahkan sebagian besar tidak lagi menggunakan masker di wajahnya. Apalagi kemudian ada pertandingan final Piala Eropa. Kita sempat iri, kenapa di negara-negara lain sudah lebih dahulu dapat keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, teman-teman sekalian yang saya banggakan, ternyata negara-negara yang telah menunjukkan exposure bahwa mereka telah menghadapi dengan tuntas pandemi COVID-19 ini, ternyata saat ini juga mengalami hal yang serupa kembali. Artinya COVID-19 itu kembali melanda negara mereka, dan beberapa di antaranya yang tadinya sudah dinyatakan clear mengatasi pandemi COVID-19 ini, kemudian mereka harus lockdown kembali atau keluarkan kebijakan pembatasan sosial dan lain sebagainya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah tidak ada satu negara di dunia pun yang saat ini telah benar-benar 100% pulih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mengapa demikian? Karena siluman COVID-19 ini tidak mengenal hukum perang. Berbagai cara dan langkah telah ditempuh oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian, sekali lagi, pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan berbagai ekses yang tidak dapat kita hindari, terutama dalam masalah ekonomi. Kontraksi ekonomi kita saat ini telah berada di minus 0,74%. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga telah mem-PHK-kan pegawainya atau merumahkan karyawan-karyawannya atau mengkombinasikan di antara merumahkan dan mem-PHK-kan karyawannya. Menteri Ekonomi kita telah mengumumkan kerugian negara akibat pandemi COVID-19 ini sekitar 1.359 triliun dan berbagai alokasi atau refocusing kegiatan pembangunan yang lain untuk mengatasi COVID-19 ini telah mencapai 2.593 lebih, dan defisit APBN tahun 2020 sudah mencapai 66,1%. Di tengah situasi ini, teman-teman sekalian, saya amanatkan kepada para ketua DPT, para pimpinan daerah Malang Raya ini, bahwa di tengah kesulitan bangsa kita saat ini, masih ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memancing di air keruh dengan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi upaya pemerintahan Jokowi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita lihat gerakan mereka mulai dari media sosial yang menggerakkan berita-berita bohong, berita-berita hoax yang mencemaskan dan bahkan merancungkan informasi masyarakat kita tentang berbagai perkembangan pandemi COVID-19 ini.
Kemarin saja di Jakarta beredar isu bahwa akan ada gerakan untuk melengsarkan Jokowi. Jokowi endgame kata mereka. Yang tentu saja maksudnya dengan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, mereka menginginkan agar distribusi penyebaran COVID-19 itu akan terus berkesinambungan. Dengan tujuan kalau COVID ini tidak akan pernah selesai, maka ekonomi kita akan semakin kontraksi, dan ketika ekonomi kita jatuh, maka itu ada saat yang tepat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya adalah untuk kita renungkan bersama. Kalaulah Presiden Jokowi dapat mereka jatuhkan, apakah kemudian Presiden yang mereka usung itu akan dapat menyelesaikan situasi yang pelik ini yang dihadapi oleh banyak bangsa dan banyak negara di seluruh dunia? Sehingga oleh karena itu, ikhtiar saya untuk melakukan bakti kemanusiaan seperti yang saya lakukan pada hari ini bukan saja tanggung jawab moral dan konstitusional saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya yang telah juga mengantarkan saya menjadi anggota DPR RI periode keempat kali ini dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan warga di Malang Raya dan juga teman-teman struktural partai yang saya yakin terdampak setidak-tidaknya secara ekonomi akibat berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena ini juga ingin mengingatkan kepada aktor-aktor politik lain bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, apalagi menyerang pemerintahan siapapun pemerintahnya. Situasi semacam ini yang diperlukan bagi kita adalah gotong royong bagi kita semua. Kita harus membangun empati yang lebih luas lagi, yang lebih sadar lagi kepada keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang saat ini telah kehilangan anggota keluarganya. Ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan anak. Apakah kemudian kita tega dalam situasi semacam ini? Kita terus memperkeruh situasi dengan maksud-maksud dan tujuan politik yang belum tentu cara mereka itu dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Utari, saya berterima kasih teman-teman DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah menjalankan fungsi koordinasinya secara politik. Saya mendapatkan informasi dan laporan hampir semua teman-teman DPC partai, terutama 3 pilar partai. Kita punya kepala daerah, punya pimpinan DPRD, terus bergerak melakukan berbagai upaya sebisa mungkin untuk membangun dan membantu rakyat kita yang tengah mengalami kesulitan semacam ini. Hanya dengan tradisi gotong royong inilah Pancasila itu dapat kita implementasikan menjadi ideologi yang bekerja di tengah masyarakatnya. Ideologi ketuhanan kita, kemanusiaan yang adil dan beradab kita, persatuan dan gotong royong kita, sikap mengedepankan pendapat dan semangat rakyat untuk bisa kita jadikan referensi mengambil kebijakan dan juga keadilan sosial dapat kita wujudkan dalam situasi yang seperti ini. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dapat melindungi kita dan segenap keluarga kita dari segala mara bahaya dan pandemi COVID-19 ini. Seraya kita berdoa agar usia kita terus dipanjangkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa bagi anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang saat ini terbaring, baik di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit. Tuhan yang Maha Kuasa segera dapat mengangkat penyakit mereka dan disembuhkan serta hidup normal seperti sedia kala. Dan bagi yang telah wafat mendahului kita semua, tadi sudah kita doakan dengan bacakan suratul Al-Fatihah. Bagi saudara-saudara yang beragama lain berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, rekan-rekan kita yang telah mendahului kita semua, arwahnya dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan mendapatkan tempat yang terbaik. Semua amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan segala dosa dan kekhilaafannya diampunkannya. Mengabdi pada Tuhan dan pada tanah air.
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Basarah yang telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga masyarakat Malang Raya yang secara keseluruhannya ini menjadi bagian inspirasi kami sebagai kader-kader panjenengan, kader-kadernya Ibu Sri Untari yang semangat kerja. Sumbangan atau bantuan untuk korban yang juga kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang hari ini terdampak karena COVID. Semoga bantuan yang Bapak sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian amal ibadah, dan Bapak Ahmad Basarah, Ibu Sri Untari Bisawakarno diberikan kesehatan, dipanjangkan dan ditambahkan rezekinya. Motivasi yang panjenengan sampaikan menjadi dukungan kinerja kami bersama teman-teman semuanya, khususnya DPD PDI Perjuangan, menjadi semangat kerja, semangat untuk membangun gotong royong di dalam rangka memerangi COVID-19 yang hari ini berada di Indonesia. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Basarah yang sudah tidak kurang-kurang memberikan perhatian kepada kami. Memang inilah yang kami butuhkan, bagaimana kami di bawah ini bisa bergerak, bisa memberikan langkah nyata, bukti nyata, tanpa lewat retorika-retorika omongan-omongan saja, tapi bagaimana kita bertindak nyata, memberikan bantuan kepada struktural kita minimal, karena kita kalau berbicara untuk keseluruhan, apalagi kalau kita memikirkan Indonesia, rasanya kita tidak mampu yang di daerah ini. Kami yang di Kota Malang, terutama saya, bagaimana kami berbuat, terutama kepada di sekitar orang-orang kita, orang-orang terdekat kita dulu. Karena melihat perkembangan COVID di Kota Malang ini sangat luar biasa, kami sering tidak berdaya menghadapi cerita masyarakat, terutama untuk tempat-tempat perawatan kesehatan, seluruh rumah sakit penuh. Tapi kalau untuk keluarga, pengurus, internal, apapun akan kami lakukan. Jadi setengahnya kami itu mengemis kepada dirut-dirut rumah sakit agar struktural kami bisa mendapat perawatan. Dan syukur alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, selama ini untuk struktural kami bisa melakukan perawatan yang baik. Memang di Kota Malang banyak yang terpapar, mulai dari DPC, PAC, ranting dan anak ranting sudah ada, tapi sampai saat ini belum ada korban, tapi selalu kita pantau. Yang saya banggakan dan senantiasa saya cintai yaitu Bapak Dr. Ahmad Basarah, Ketua DPP sekaligus Wakil MPR RI dan anggota DPR RI Dapil Malang Raya, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Batu mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Ahmad Basarah yang pada hari ini memberikan bantuan untuk pengurus DPC, PAC maupun ranting seperti yang disampaikan oleh Pak Didik maupun Pak Made. Hari ini juga Pak Ahmad Basarah akan segera kami sampaikan kepada beliau-beliau yang hari ini harus mendapatkan keberadaan Pak Dr. Ahmad Basarah, sekalipun di Jakarta masih bisa menyumbangkan sebagian daripada rezekinya untuk masyarakat di Malang Raya. Oleh sebab itu ini merupakan hal yang wajib ditiru, dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang ada di Malang Raya agar supaya PDI Perjuangan terutama menjadi partainya wong cilik ini betul-betul bisa mendapatkan wong cilik ini bisa gemuyuh.